Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami di acara Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak, Bincang Santai Teman Undaris. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bersama Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Ini lagi free ya Pak? Nggak ngajar ya Pak ya? Iya, nanti siang. Oh, nanti siang. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa dan pembentukan karakter. Mungkin Pak Abdullah bisa menyapa teman-teman dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Undaris yang berbahagia ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa ini ya di podcast ini ya. Yeah. Dalam keadaan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Iya Pak. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, apa sih makna puasa itu Pak? Iya, baik. Jadi puasa ini secara fikih ya didefinisikan sederhana sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Imam Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya Sofatut Tafasir, bahwa puasa atau asyam itu adalah al-imsak anit ta'ami wasyarabi wal jima'i fin nahari ma'aniyat. Jadi puasa itu ya adalah menahan dari lapar, dari haus, dan dari melakukan hubungan biologis di siang hari, ma'aniyat disertai dengan niat ya, yaitu niat untuk berpuasa. Sehingga dari sini sebenarnya ibadah puasa itu sederhana, rukunnya cuma dua saja, yaitu menahan tadi al-imsak ya, menahan, dan yang kedua niat. Jadi harus ada menahan dan juga niat. Ya. Nah, namun tentu bukan berarti kemudian hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau tidak melakukan hubungan hubungan biologis. Kenapa? Karena puasa ini ya ada tujuan yang lebih utama, yaitu supaya kalian bertakwa. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi menahan lapar, dahaga, dan juga dari hubungan biologis itu adalah la'allakum tattaqun, supaya mencapai derajat takwa. Oleh karena itu berarti kita harus ya memaknai puasa itu lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena kata Rasul juga akan ada orang-orang itu yang berpuasa tapi tidak dapat manfaat, ya, tidak dapat manfaat dari puasanya itu. Sebagaimana sabdanya, kamin shaimin wa laysa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan faidah dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi tidak ngefek gitu. Rugi ya Pak ya? Ya itu rugi tentunya itu kan. Nah itu. Jadi tentu harus dimaknai bahwa ketika kita diperintahkan menahan lapar, itu kita diperintahkan untuk menahan diri ya dari ya segala turunan yang muncul dari rasa lapar. Seperti misalnya orang mengambil makanan yang bukan haknya, mengambil harta yang bukan haknya, korupsi, memanipulasi. Itu adalah sebenarnya ya turunan dari apa? Dari ini dorongan rasa lapar. Yang itu kalau kita perhatikan ya banyak terjadi gitu. Orang berpuasa ya mungkin dia tidak makan, tapi pada saat yang sama dia melakukan apa? Penipuan, melakukan tindakan-tindakan dosa gitu. Nah inilah hakikat puasa itu begitu ya. Jadi kita diminta untuk melatih diri, mengendalikan diri gitu. Betul ya Pak ya. Terus ini Pak, sesuai tema tadi, puasa dan pembentukan karakter, apa sih Pak hubungannya dengan pembentukan karakter?
puasa itu, Pak? Iya, jadi manusia itu kan makhluk yang unik ya, yang mulia, karena Allah menciptakan manusia itu kan dengan akalnya dan juga dengan naluri-nalurinya gitu ya. Nah, sehingga manusia kemudian hidup ya, kemudian memikirkan sesuatu dan memenuhi kebutuhan sesuatu. Sehingga kemudian sebenarnya karakter atau dalam bahasa Arabnya itu saksiyah, kepribadian seseorang itu gimana ya gitu. Kita harus bicara itu dulu ya. Kepribadian atau karakter seseorang itu ya ada yang kemudian mengatakan terletak pada dua indikator. Yang pertama itu yang menyangkut dengan akalnya ya, yaitu kaifiyatul lati yajri 'alaiha aqlu syai'. Bagaimana seseorang itu menggunakan akalnya untuk memikirkan sesuatu. Ya, seperti misalnya memikirkan makna kebahagiaan, memikirkan makna baik dan buruk. Ini penting gitu ya. Jadi seseorang itu kepribadiannya, karakternya itu bisa dilihat dari ya bagaimana dia yang memaknai tadi makna baik, buruk, ya kemudian juga tujuan hidupnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya terkait dengan naluri dan kebutuhan hidupnya, maka indikator yang kedua adalah bagaimana seseorang itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajatnya itu, yaitu kaifiyatul lati yajri 'alaiha isba'ul gharaiz wal hajatil udawiyah. Jadi bagaimana manusia itu berjalan dalam memenuhi kebutuhan naluri-nalurinya dan juga kebutuhan pokoknya. Ketika dia lapar, ya bagaimana dia makan, bagaimana dia mendapatkan makanan, cara dia makan. Nah, itu akan memperlihatkan karakter seseorang. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Manusia yang lengkap ini ya, punya akal ya, dan kemudian juga dilengkapi dengan ini naluri-naluri ini ya. Kalau kemudian dibiarkan tanpa ya aturan, itu akan nabrak-nabrak ya, akan cenderung melakukan kerusakan di muka bumi ini ya. Nah, kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu ya, hawa nafsu. Nah, jadi kalau hawa nafsu itu mengendalikan ya akal dan naluri manusia, maka manusia itu bisa lebih jahat daripada hewan gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu kan kreatif, makhluk yang kreatif, punya akal gitu ya. Dan orang itu katanya kalau berbuat jahat sementara dia itu cerdas, pintar itu, maka kejahatannya bisa lebih berbahaya daripada kalau yang melakukan kejahatan itu orang bodoh gitu. Semakin pintar ya, kalau dia jahat ya, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka semakin berbahaya ya bagi lingkungannya. Nah, puasa ini ya sebenarnya kan mentarbiyah, mendidik hawa nafsu itu. Karena hawa nafsu itu kalau tidak dididik, dia condong untuk ini melakukan banyak ini kesalahan, melakukan banyak penyimpangan. Karena di dalam ini sudah ditegaskan kan ya, bahwa hawa nafsu itu la'ammaratun bisu, innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa hawa nafsu itu ya cenderung ya pada sesuatu yang buruk gitu. Illama rahimah rabbi, itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa hawa nafsu itu condong pada sesuatu yang buruk kecuali ya yang dirahmati oleh Tuhannya atau oleh Allah. Nah, maksudnya apa hawa nafsu yang dirahmati? Hawa nafsu yang telah dididik ya. Nah, diantaranya melalui puasa ini dididik supaya apa? Hawa nafsu itu ya dikendalikan oleh ketaatan dia kepada Tuhannya. Maka ini nanti ya hawa nafsu ini akan justru berdampak positif. Karena manusia itu tanpa hawa nafsu juga ya, dia akan mati tentunya. Karena kita makan itu kan dorongan hawa nafsu. Karena ada rasa lapar, ya, kemudian kita makan itu. Makanya kita tidak diperintahkan untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini sebenarnya potensi hidup manusia. Tapi kalau tidak dikendalikan, maka dia akan cenderung merusak. Nah, puasa ini ya membimbing hawa nafsu untuk senantiasa ya menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, hawa nafsu yang baik gitu ya, sehingga membentuk kebiasaan karakter yang baik ya. Misalnya orang itu kan
kalau tidak terbiasa lapar, ya lapar sedikit, ada makanan itu langsung dimakan. Ya, dia tidak peduli itu makanan punya siapa. Oh iya. Ya kan? Kenapa? Karena lapar. Lapar. Tapi kalau orang terbiasa menahan lapar, ya ketika dia lapar itu walaupun dikasih makanan, dia tidak langsung makan. Dia periksa dulu makanan itu punya siapa, makanan itu halal atau tidak, gitu kan? Jadi dalam keadaan lapar pun dia tidak kemudian gampang rakus begitu saja memakan. Tapi kalau tidak dikendalikan ini ya, orang itu katanya kalau tidak dikendalikan hawa nafsunya, jangankan lapar, ya kenyang saja itu masih mengambil haknya orang lain, gitu kan? Gitu. Gajinya sampai miliaran saja masih melakukan tindak manipulasi, gitu kan ya. Nah, jadi ini kenapa? Karena tidak terbiasa mengendalikan hawa nafsu rasa laparnya. Begitu pula ketika seseorang itu kemudian ini ya ada dorongan syahwatnya. Kalau dia terbiasa menahan ya, syahwat itu, maka tidak gampang melakukan kemaksiatan. Ya, dia tetap akan berpikir bahwa syahwatnya itu harus dipenuhi dengan apa? Dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nah, ya itu yang kedua. Yang ketiga, puasa ini melatih kita untuk jujur. Karena puasa ini ibadah yang silent ya, ibadah yang tersembunyi, yang semua orang tidak tahu ya apakah seseorang itu berpuasa atau tidak kecuali dirinya dan Allah, gitu kan. Nah, ini melatih kita ya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika perasaan diawasi oleh Allah itu hilang, ini berbahaya sekali. Orang bisa nampak baik di hadapan orang lain, gitu kan, kelihatan soleh di hadapan banyak orang, tetapi ketika dalam kesendirian dia bisa melakukan kejahatan. Dan itu yang banyak terjadi kan. Kejahatan itu sering dilakukan ya ketika tidak dilihat orang lain. Nah, ketika dilatih dalam puasa ini kejujuran, maka kita ini mau dilihat orang lain atau tidak, kita menyadari ya bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Maka kita akan berusaha ya untuk berbuat baik, baik ada orang atau tidak ada orang. Kita akan selalu berusaha untuk jujur, baik ketika diawasi orang atau tidak diawasi oleh orang. Nah, inilah kemudian dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, maka akan muncul kemudian karakter yang baik. Gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak untuk puasa, untuk melatih karakter kita itu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Kalau kebiasaan kita biasanya buruk, suka ini kan ya karakternya sesuai itu ya kebiasaan kita tadi ya. Makanya selain kan, apa namanya akal tadi akal ya, tadi ya. Harapannya kan sebulan ini ya, kalau menurut ilmu psikologi kan untuk menciptakan attitude itu perlu pembiasaan gitu. Nah, pembiasaan 1 bulan itu harapannya itu bisa menjadi attitude baru, sikap baru yang lebih baik di luar bulan Ramadan. Makanya sebenarnya berhasil tidaknya seseorang di dalam berpuasa itu akan kita lihat setelah lepas dari Ramadan. Kalau balik lagi ya berarti tadi puasanya hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga saja. Ya tidak ada yang makna yang lebih dari itu, apalagi sampai la'allakum tattaqun. Iya Pak, ini yang terakhir Pak. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman Undaris ini Pak. Ya baik ya, untuk teman Undaris ya, kita ini patut bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini ya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Puasa jangan sampai membuat kita malas ya, karena kemalasan itu hawa nafsu. Jadi rasa malas itu bagian dari hawa nafsu. Maka kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mestinya akan muncul produktivitas gitu. Yang mahasiswa akan semakin rajin, semakin bersemangat kuliah. Ya begitu pula mungkin dosen semakin semangat untuk mengajar. Ya tenaga pendidik juga begitu semangat. Ya kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita perbuat itu dilipat gandakan pahalanya.
ya. Dan kebaikan itu kan tidak harus ada di masjid, ya. Ketika kita sholat, bukan gitu. Semua amalan kita, ya, yang kemudian kita niatkan untuk ibadah dan tidak melanggar aturan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kita bekerja, ya, pada bidang kita masing-masing, itu kalau kita niati kemudian untuk ibadah, itu adalah kebaikan. Yang itu di bulan Ramadan tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Gitu. Terima kasih Pak Abdullah untuk kesempatan kali ini. Semoga next kita bisa jumpa lagi di bincang santai teman Undaris ini, Pak. Iya. Ya. Mudah-mudahan. Pemirsa, saya kira cukup untuk kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.